Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Saya udah katakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. Coba aja lihat, itu satu. Tapi kita kan tidak bisa misalnya melarang Anies mau gabung, Caimin mau gabung, Nasdem mau gabung. Tapi Refli mau gabung pasti ditolak. Pasti ditolak. Oleh Refli sendiri. Nggak bisa begitu, Bang. Sebentar dulu. Refli nggak bisa begitu. Sebentar. Harus dibilang ke Muhaimin. Sebentar. Untuk berkoalisi. Saya akan sampai sana. Nah, untuk yang otonom, saya akan mengatakan tidak, oke? Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu. Ini dengar ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Kan sederhana. Termasuk ketiga partai pengusungnya juga, Pak. Sebentar dulu. Hilang haram hukumnya berkoalisi. Sebentar, bagaimana? Akankah Anies berkhianat seperti Prabowo? Ya, itu yang dirasakan oleh para pendukung Prabowo tempo hari ketika dia bilang akan timbul tenggelam bersama rakyat, kemudian rakyatnya tenggelam, dia timbul sendirian sehingga disebut sebagai Pak Timbul. Nah, akankah ini terjadi pada Anies Baswedan? Bergabung menjadi masuk ke dalam kabinetnya Prabowo Gibran? Nah, lagi-lagi kalau bicara kemungkinan, kan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi mungkinkah, kalau pertanyaannya mungkinkah? Ya mungkin saja. Tapi kalau menggunakan prediksi akankah Anies berkhianat seperti Prabowo, saya kira tidak akan terjadi itu. Sampai detik ini saya meyakini itu tidak akan terjadi. Karena perbedaan yang sangat tajam antara Prabowo dan Anies Baswedan. Contoh kecil bisa kita lihat ketika kemarin di KPU. Saya tahu senyum Mas Anies ini berat sekali. Saya pernah berada di posisi Anda. Maksudnya 3 kali kalah pilpres gitu ya. Ini menunjukkan ambisi yang ambisius. Kemudian apa respon Pak Anies ketika ditanya wartawan? Nah itu kan yang dialami Pak Prabowo. Kalau saya sih enggak. Saya sih biasa-biasa aja. Jadi memang nggak bisa disamakan, nggak bisa digeneralisir antara satu orang dengan orang lain, antara satu tokoh dengan tokoh lain. Pak Anies sudah selesai barangkali dengan persoalan-persoalan hatinya gitu. Karena kita dengar juga Pak Anies kemarin juga bicara bahwa ketika kita berbicara urusan negara, urusan politik, maka tidak boleh ada ruang perasaan di situ. Bicara bagaimana manfaat mudarat, apa yang harus dilakukan ke depan agar menjadi kemanfaatan yang besar untuk negeri ini. Kan di situ titiknya gitu. Nah, tapi tentu kita akan lihat juga bagaimana respon reaksi pengamat, tokoh, rakyat jelata macam kita-kita ini menyikapi situasi kita hari ini. Karena tadi malam kita mengangkat ya diskusi sampai setengah jam lebih. Nasdem secara resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan saya lupa Dasko loh kalau tidak salah ya, bicara di bulan Mei ini akan ada pertemuan para pendukung Prabowo Gibran, termasuk di dalamnya Nasdem dan PKB. Kita ingat ya, berapa hari yang lalu Refli Harun dengan tegas bilang, Anies Muhaimin kalau Anda gabung ke Prabowo Gibran maka Anda berkhianat. Jadi sudah bisa barangkali dikatakan kalau dalam kacamatanya Refli Harun hari ini Muhaimin sudah berkhianat gitu. Tapi kalau kita tabayunkan ke Gus Imin, Caimin, saya kira jawabannya kurang lebih begini. Loh, siapa bilang? Saya tetap kok di Gerakan Perubahan, saya konsisten kok ingin melakukan perubahan. Buktinya 8 perubahan konsepnya PKB sudah saya berikan ke Pak Prabowo dan Pak Prabowo menerima. Ini akan jadi masukan pemerintahan ke depan. Ya, itu sudah bisa kita tebak lah ya. Dan tentu sebuah prinsip yang harus kita ingat sahabat ECTNL semua ya. Kita harus juga menyisakan ruang ketidakpercayaan kepada para politikus. Bahkan ruangnya harus besar.
maka selalu kita bicaranya antisipasi kewaspadaan opsi 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita coba lihat dari Kompas. Selain Nasdem, PKB juga gabung pemerintahan Prabowo Gibran. Sah resmi sudah ya. Jadi kita tahulah kepentingan Nasdem kemarin mengusung Anies itu ya, apalagi kalau bukan untuk mengangkat elektoralnya, untuk mengangkat suara untuk Nasdemnya. Kan perspektif rakyat sekarang mengarahnya ke sana. Oh itu ternyata ya, keluar uang banyak menyiapkan private jet dan segala macam. Ya ketua umumnya pengusaha. Dan rata-rata pengusaha ya, Zulhas pengusaha, Erlangga Hartarto pengusaha, siapa lagi? Hampir semua termasuk ketum PSI juga pengusaha itu ya. Jadi barangkali mindset usaha yang dipakai. Modal saya keluarkan segini, berapa saya dapat? Kan begitu. Wah ini bahaya nih kalau kita nggak gabung ke pemerintahan, kita nggak dapat dana nih, nutupin kita kemarin habis berapa T nih. Begitu barangkali yang ada di benak Pak Surya Paloh. Oke. Dan Gus Imin barangkali ya, kalau Gus Imin tentu ada pertimbangan lain karena dia juga sedang didesak akan dicongkel dari posisi ketua umum PKB. Apalagi kalau tidak gabung ke pemerintah. Saifullah Yusuf ya, ini sudah siap-siap nih mau mendongkel Muhaimin. Makanya dia perlu perkuat barangkali. Ketum PKB Muhaimin menyatakan PKB mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Menurutnya sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo Rabu kemarin. Kemarin ia menyebut siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetok alias sudah jelas mendukung Prabowo Gibran. Ujar Muhaimin pada awak media di kantor DPP PKB Kamis kemarin ya, sekarang hari Jumat. Kemudian dia menjawab dengan nada serupa ketika awak media menanyakan apakah PKB akan berada dalam pemerintahan ke depan. Sudah jelas, sudah bergabung berarti maksudnya ya. Sementara itu Waketum PKB Jazilul Fawaid menjelaskan bahwa PKB dalam posisi siap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Namun pernyataan itu baru akan disampaikan secara resmi jelas saat keduanya dilantik Oktober nanti. Ya dapat menteri apa dulu, gitu kali ya. Sebab pembentukan kabinet tuh kan bicaranya langsung kabinet baru akan terjadi saat Prabowo Gibran dilantik. Persis urusannya dengan kursi menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogatif. Sekarang kan Pak Prabowo presiden terpilih pemenang Pilpres. Nanti tanggal 20 Oktober beliau jadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya. Jadi nanti lagi-lagi deal-dealan ya. Muhaimin dapat menteri apa nih? Menterinya strategis nggak nih? Ini akan menguatkan posisi dia sebagai ketua PKB selanjutnya nggak nih? Kalau perlu selamanya gitu. Kan kalau bicara Gerindra, apalagi Nasdem, terus siapa? Ya itu barangkali kan ketua umum sepanjang hayat. Ya partainya punya dia gitu. Kayak seperti perusahaan aja. Ini perusahaan punya gua sampai kapanpun ya punya gua gitu. Lu mau ngapain? Gimana gua aja. Ya itulah sayangnya ya ketika politik kita menjadi tidak bisa dilepaskan dari keuangan yang cukup besar. Ini sistemnya memang harus dirubah nanti bahwa pembiayaan oleh pemerintah harus lebih jelas, harus lebih besar sehingga bisa dipisahkan antara urusan politik dengan urusan bisnis. Begitu. Jadi zamannya eranya Soeharto lah ya. Di era Soeharto itu kan urusan bisnis dengan politik itu terpisah jelas itu. Ada nggak ada oligarki tempo hari ada, tapi dikendalikan oleh Presiden Soeharto sehingga dia tidak bisa mencampuri urusan politik, walaupun urusan politiknya menjadi hegemoni dia sendiri, kan begitu. Jadi ada plus minusnya. Nah, selamat ya PKB Nasdem bergabung dengan pemerintahan. Ya kita kasih selamat aja, nggak ada ruginya, gratis kok gitu. Dan menurut versi kebanyakan para pendukung Anies Muhaimin berarti selamat Anda menjadi pengkhianat. Nah, begitu ya.